ke depan para ustadz akan, mohon maaf ya, akan berpecah. Tapi perpecahannya di bab politik. Imam Al-Juwaini mengatakan perbedaan politik itu lebih ringan daripada perbedaan fikih, khilafiyah. Kita beda kunut kan gak ada masalah. Cuma sayang masuk khawarij, mereka menggoreng perbedaan politik ini digiring ke perbedaan iman. Maka harapan saya gak khawatir antum Syafi'inya gak khawatir, Asy'ariyahnya saya gak khawatir, antum suka tarekat saya gak khawatir. Yang saya khawatir nanti harakah walayah ini dicederai. Maka hati-hati, tolong nanti ingatkan umat, jangan sampai umat terpancing karena perbedaan politik kemudian terjebak kepada perbedaan iman, perbedaan ahli sunnah. Misalnya saya ini beda sama Ustaz Alnof nanti dalam politik, itu biasa aja ya. Saya nanti beda sama Ustaz Fulan, itu jangan dibawa ke hati, biasa aja ya. Yang penting kami masih aswaja ya. Tolong diedukasi umat, karena antum yang mengajari umat, para mu'alim, jangan takut dibenci, karena itu bagian dari keriaan. Orang yang takut dibenci itu ria ya. So khulasatul kalam, khuzu ma syi'tum. Wassallallahu ala Muhammad. Nanyanya levelnya udah level Buya, berapa ini? Oh, pantesan Buya yang nanya. Pertama, maqalat al-Islamiyin. Maqalat Islamiyin ini adalah induk dari kitab-kitab al-firaq, aliran-aliran. Ketika membahas tentang ahlul hadis, tentang musbitus sifah, beliau mengatakan inilah akidahku. Tapi beliau menyebut ahlul hadis ini bukan sebagai suatu manhaj ya, bukan sebagai suatu manhaj ya, tapi sebagai suatu, bahwa ini aliran orang-orang ahlu sunnah, kira-kira begitu. Terus maqalat Islamiyin ini pernah diragukan oleh Imam Zahabi, nisbatnya kepada Imam Asy'ari, tapi ini tidak sahih. Yang benar kitab itu adalah karya Imam Asy'ari, dan ini untuk menanggapi seorang Mu'tazilah yang sezaman dengan dia. Antum pasti baru dengar juga namanya nih, Al-Ka'bi. Dia nulis juga tentang firqah-firqah versi Mu'tazilah, namanya Al-Ka'bi. Al-Ka'bi buat versi apa? Dibalas oleh Imam Asy'ari versi dia, versi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi maqalat ini adalah tanggapan terhadap bukunya Al-Ka'bi lebih kurang. Jadi dulu itu memang balas-membalas. Kalau sekarang kan disertasi, tesis itu kan mau mengomentari siapa, sepakat dengan siapa, sama kan? Sama. Cuma beda dulu komunitasnya bukan di kampus. Itu maqalat al-Islamiyin. Yang kedua, sebelum yang kedua, kitab ini diringkas belakangan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kitabnya tebal, tapi diringkas kecil sekali, cuma 60-70 halaman. Di belakang itu Imam Fakhruddin Ar-Razi curhat. Apa kata beliau? Banyak orang salah faham tentang saya. Dikira saya ini doyan filsafat. Padahal saya mengkaji filsafat untuk membantahnya. Beliau mengatakan akidah saya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Ghazali kan juga gitu, sama ya. Jadi kitab ini kalau ribet bacanya, baca aja kitab Fakhruddin Ar-Razi ya. Sama, judulnya mirip-mirip ya, ada Islamiyin juga ya. Terus kitab kedua itu Al-Luma. Ini ditulis waktu di Basrah. Orang Basrah ini cenderung mentakwil. Maka kitabnya Ahlus Sunnahnya mentakwil, tapi tidak ta'til. Kelompok Mujassimah kan nggak ngerti beda takwil dengan ta'til. Dikira kalau kita mentakwil satu ayat, dikira kita mentaktil. Apa arti ta'til tadi? Menafikan sifat. Nah, maka kita kasih tahu, antum yang mau ngaji coba dengerin ya. Ke mereka loh, bukan ke para buya ini loh ya. Beda loh takwil dengan ta'til. Takwil itu cuma sorful makna, memalingkan makna lafaz.
bukan nafyul lafzi. Ta'til itu menafikan lafaznya. Istiwa dianggap ini bukan sifat Allah gitu. Ini dinafikan dalam ta'til. Oke. Kitab Al-Luma di situ memberi ruang karena ditulis waktu di Basrah. Karena orang beda negeri, beda wilayah, nanti akan ngobrolnya sama siapa? Anzilun nas manazilahum. Berbicaralah dengan orang-orang dengan bahasa mereka. Nah, bahasa di sana bahasa ta'til. Ketika pindah ke Baghdad, nah disitulah dahsyatnya ya. Beliau ini kan bolak-balik Basrah, Baghdad. Ketemu murid dari Al-Marwazi, namanya Al-Barbahari. Al-Barbahari, pernah dengar ya? Baru dengar juga? Aduh. Al-Barbahari ini wafatnya gak jauh beda dengan dia, dengan Asy'ari. Itu punya riwayat versi Ahlur Riwayah. Tidak ada penjelasannya tentang akidah Imam Ahmad. Barbahari, Marwazi, Ahmad bin Hanbal. Ini beda guru nih. Imam Asy'ari karena bergaul dengan mereka, maka menulis kitab yang juga pakai riwayat, tapi ada tambahan-tambahan beberapa kalam di situ yang mendekati akidah Imam Ahmad. Dia tulis namanya Al-Ibanah fi Usulid Diyanah. Tapi riwayatnya dari beberapa gurunya, salah satunya yang dia dapat pemahamannya dari Zakaria As-Saji dan lain-lain ya. Karena beda guru, beda bahasa. Kata Barbahari, kamu ngomong apa sih? Kira-kira begitu. Oh, berarti dia nggak nyambung. Mereka ini nggak nyambung bahasanya. Kenapa Barbahari tidak biasa berdebat, Asy'ari biasa berdebat. Maka bahasanya sudah beda. Itu kitab Al-Ibanah. Tapi hati-hati teman-teman, Al-Ibanah ini ada beberapa kejanggalan dalam beberapa manuskrip. Bukan Asy'arinya yang janggal, tapi manuskripnya. Manuskrip itu kan tulisan orang. Satu riwayat, bahkan dulu saya kira teks ini aman, ternyata ada di dalamnya. Yang Doktorah Fauqiyah. Saya udah husnuzon, ternyata nyelip, gak kebaca apa halaman bagian itu sama saya. Di situ masih ada lafaz ya sakinal arsy. Mungkin gak seorang Asy'ari merubah lafaz Quran dari Rabbal Arsy menjadi Sakinal Arsy? Mungkin gak? Berarti udah dimasukin. Namanya madsus. Madsus itu penyusupan, disusupin kitabnya. Di manuskrip yang lain ditulis apa? Ya sakinas sama. Yang ada ya Rabbas sama. Karena di Quran, Asy'ari kan ngomong, akidahku akidah Quran dan Sunnah. Gak mungkin dia merubah kata Rob jadi sakin. Jadi yang benar apa? Seharusnya Dr. Fauqiyah pun juga merevisi itu. Tapi di zaman itu, jadi aliran mentahkik. Jadi teks itu ketika kita ambil, kita salin, waktu menyalitnya ada teknik metodologinya, ada namanya teknik diplomatis. Diplomatis itu nyalin aja, di compare. Tapi ada metode lain, metode kritik. Ketika dicek mana yang pas, oh ternyata yang pas dengan dalil-dalil yang sahih, yang menjadi asas beliau itu bukan sakin, tapi Rabb. Ya, sakinul ars bukan, tapi Rabbul ars. Coba antum cari berapa lafaz di Quran lafaz Rabbul ars. Ada beberapa. Ada nggak lafaz sakin? Ada nggak di hadis lafaz sakin? Nggak ada. Jadi semua manuskrip yang ada sekarang itu harus direvisi lafaz ya sakin. Ya itu aja. Tapi mereka di Saudi juga tahqiq, bahkan dijadikan sebagai risalah doktorah. Dan ini mereka jadikan bahwa Asy'ari 3 periode cuma karena lafaz sakin itu. Sakin ya miskin. Enggak mungkin. Asy'ari mustahil ayyakula ma la yakuluhu Allah wa rasuluh ya. Mustahil. Karena kaidah di depannya sudah jelas. Kira-kira begitu. Tapi orang kalau nggak mengerti fun ini, dia ngotot dengan apa yang tertulis di dalam manuskrip.